Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berada di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan juga melanjutkan kajian rutin kita yang insyaallah hari ini kita akan mulai dengan kitab yang baru, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang Allah ciptakan dan Allah utus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam dan menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian kita, marilah kita terlebih dahulu membuka majelis kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita hadiahkan suratul Fatihah untuk penulis kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu Syekh Az-Zarnuji, yang telah menulis kitab ini sehingga ilmunya, barokahnya, manfaatnya sampai kepada kita semua dan menjadi berkah dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal ini sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga yaumil akhir kelak. Ala hadzin niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hari ini kita akan mulai kitab yang baru, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Sebelum kita membahas lebih lanjut isi kitab ini, kita akan terlebih dahulu berkenalan tentang apa itu kitab Ta'limul Muta'allim dan siapa itu penulisnya, yaitu Syekh Az-Zarnuji. Kitab Ta'limul Muta'allim itu adalah kitab wajib ya, yang biasanya diajarkan di pesantren-pesantren. Kalau kita di pesantren, biasanya ini adalah kitab wajib pertama yang dipelajari di pesantren sebelum kitab-kitab lainnya. Kenapa dia diajarkan pertama kali? Karena kitab Ta'limul Muta'allim itu menjadi fondasi, menjadi dasar, menjadi kode etik untuk seluruh santri, seluruh penuntut ilmu, bagaimana dia berinteraksi dengan ilmu, dengan guru, dan dengan kitab. Jadi kitab ini memuat etika, memuat adab, memuat akhlak tentang bagaimana berhubungan dengan, bagaimana harusnya berhubungan dengan seorang ustadz, seorang guru, termasuk juga bagaimana menghormati ilmu dan juga bagaimana menghormati kitab itu sendiri. Makanya kalau di pesantren itu kita selalu melihat satu akhlak yang sangat mulia. Apabila seorang guru lewat, itu semua pasti berhenti dan menunduk, kemudian mencium tangannya dan lain sebagainya. Bahkan tidak hanya guru, anak seorang guru pun juga sangat dihormati. Nah, ini tidak lepas dari ajaran yang ada di kitab ini, Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim sendiri itu artinya apa? Ta'limul Muta'allim itu kalau diterjemahkan secara letterlek artinya
pengajaran untuk para pembelajar. Ta'lim itu pengajaran, muta'alim itu orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Ya, itu arti letternya. Ta'limul muta'alim, thariqut ta'lim. Nah, gitu. Lengkapnya itu. Metode belajar, thariqut ta'allum ya. Jadi lengkapnya itu namanya kitab ini Ta'limul Muta'allim, thariqut ta'allum. Pengajaran untuk pembelajar, metode belajar. Nah, itu subjudulnya. Jadi ini menjadi dasar bagi seluruh penuntut ilmu. Sebelum mempelajari ilmu lain, harus mempelajari ilmu ini terlebih dahulu, karena ini memuat etika, tata krama, sopan santun dan adab dalam menuntut ilmu. Penulisnya siapa? Penulisnya adalah Syekh Az-Zarnuji. Az-Zarnuji ini adalah sebutan nisbat ya, kalau kita di Betawi misalnya Al-Batawi. Tapi nama aslinya bukan itu. Nama aslinya kalau tidak salah Ibrahim ya. Az-Zarnuji. Zarnuji itu adalah sebuah tempat, kalau sekarang itu di daerah Kazakhstan, Zarnuj namanya. Ya, Zarnuj. Nah, Syekh Zarnuji ini berasal dari Zarnuj. Dia adalah seorang tokoh dari madhab Hanafi yang kemudian menulis kitab ini, dan kemudian nama kitabnya lebih terkenal dibanding beliau sendiri. Ya, Ta'limul Muta'allim itu lebih terkenal dibanding nama beliau sendiri. Karena beliau dari Zarnuj, maka kemudian namanya dinisbatkan dengan kota tempat dia dilahirkan, yaitu Zarnuji. Itu sekarang di Kazakhstan. Dulu mungkin bagian dari Ottoman ya, Kekaisaran Utsmani, Turki Utsmani. Nah, itulah sekilas tentang kitab Ta'limul Muta'allim. Beliau hidup sekitar abad 6 Hijriah ya, lahir atau meninggal tahun 591 Hijriah. Kelahirannya mungkin ya sekitar awal-awal abad ke-6 Hijriah, atau kalau abad Masehinya itu 13 Masehi. Bermadhab Hanafi. Jadi kalau nanti kita mengkaji kitab ini, beliau banyak sekali mengutip Imam Hanafi. Itu wajar karena memang beliau madhabnya adalah Hanafi. Dan itulah salah satu kelebihan kita di Indonesia, meskipun kita mayoritas madhab Syafi'i, terutama di pesantren-pesantren itu semua mayoritas madhab Syafi'i, tetapi mau mengkaji kitab dari madhab Hanafi. Ya, itulah kelebihan kita. Ini kitab isinya, penulisnya adalah madhab Hanafi dan banyak mengutip pendapat-pendapat Imam Hanafi. Luar biasa sekali. Baik, itu mungkin sedikit tentang apa itu kitab Ta'limul Muta'allim dan siapa penulisnya. Kita akan coba beranjak ke muqaddimah kitabnya, pendahuluan kitabnya. Ini kita belum bagikan kitabnya, insya Allah minggu depan saya siapkan supaya ada beberapa kitab yang bisa dipegang oleh para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul kitab, pendahuluan kitab. Alhamdulillah alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Ini Syekh Zarnuji menulis dalam muqaddimahnya. Alhamdulillah, selalu diawali dengan pujian kepada Allah. Biasanya seluruh penulis ya, penulis kitab itu pasti mengawalinya dengan alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kelebihan kepada Bani Adam. Bani Adam itu berarti umat manusia. Dengan apa? Bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kemuliaan, memberi kelebihan kepada umat manusia dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Ya. Ala jami'il alam, dibanding seluruh alam semesta lainnya. Dibanding makhluk lain seperti binatang, seperti misalnya benda-benda mati dan lain sebagainya, manusia itu diberi kelebihan, yaitu dengan ilmu dan amalnya. Bahkan dengan ilmu pula Nabi Adam itu diberi kemuliaan dibanding iblis, dibanding para malaikat.
wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam seluruhnya. Itu adalah kelebihan Nabi Adam yang kemudian seluruh makhluk lainnya seperti iblis, malaikat disuruh bersujud kepadanya lantaran beliau memiliki ilmu. Wassalatu ala Muhammadin sayyidul Arab wal Ajam. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Muhammad sayyidul Arab wal Ajam, pemimpin bangsa Arab dan Ajam. Ajam itu non-Arab. Pemimpin bangsa Arab dan non-Arab. Wa ala alihi wa ashabihi, dan juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya, ya nabi'ul ulum wal hikam, yang mana mereka adalah ya nabi. Ya nabi itu jamak dari yanbu. Yanbu itu artinya sumber. Sumber-sumber ilmu dan hikmah. Nah, ini sudah ditegaskan oleh Rasulullah bahwa ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku adalah seperti bintang di langit. Maka bagi kalian yang ingin mendapatkan petunjuk, ikutilah mereka, kata Rasulullah. Siapapun yang kalian ikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya nabi'ul ulum wal hikam, mereka adalah sumber-sumber ilmu dan hikmah. Wa ba'du, selanjutnya, falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasiluna. Kemudian beliau menjelaskan kenapa dia harus menulis kitab ini. Falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasilun. Ketika saya melihat banyak sekali para penuntut ilmu, kata Syekh Zarnuji, di zaman kami, di zamanina itu berarti zaman ketika beliau hidup, yajidduna ilal ilmi wa la yasilun. Mereka sudah berusaha keras untuk mendapatkan ilmu, untuk menuntut ilmu, tetapi mereka tidak dapat meraihnya. Aw min manafi'ihi wa thamaratihi wa hiyal amal bihi wan nashru yuhramun. Atau mereka tidak dapat atau diharamkan, dicegah ya, dari manfaat ilmu itu sendiri. Manfaat dan juga buah dari ilmu, yaitu apa? Buahnya ilmu itu al-amal. Jadi samratul ilmi al-amal. Buahnya ilmu itu adalah melaksanakan ilmu itu dan menyebarkannya. Ketika saya melihat itu semua, bahwa banyak para penuntut ilmu yang berusaha bersekolah, menuntut ilmu, berusaha keras mencapai ilmu tersebut, tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Kalau zaman sekarang mungkin kita masukkan anak ke sekolah ya, tapi anaknya tambah bejat, malah sukanya tawuran, narkoba dan lain-lain. Nah, itu lima annahum aqta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu. Hal itu karena mereka salah ya, aqta'u tara'iqahu, salah dalam menempuh jalannya, wa taraku syara'itahu, dan juga mereka meninggalkan syarat-syarat dari ilmu tersebut. Wa kullu man aqta'at tariqa dhalla, dan setiap orang yang salah menempuh jalan pasti dia akan tersesat. Wala yanalul maqsud qalla au jalla, dan dia tidak akan pernah mencapai tujuan baik sedikit maupun banyak. Aradtu ahbabtu an ubayyana lahum tariqat ta'allum ala ma ra'aitu fil kutub. Maka aku berinisiatif ya, aku ingin menjelaskan kepada mereka bagaimana cara menuntut ilmu yang benar itu, ala ma ra'aitu fil kutub, sebagaimana yang aku dapatkan dalam berbagai kitab. Wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikam, dan apa yang saya dengar dari guru-guruku yang mereka itu ahli-ahli ilmu dan hikmah. Jadi itu latar belakangnya. Jadi latar belakang kitab ini ditulis karena di zaman beliau hidup, beliau melihat banyak sekali para pelajar penuntut ilmu yang meskipun sudah berusaha keras untuk mendapatkan ilmu, mereka tidak dapat mencapai ilmu tersebut kecuali hanya sedikit. Hal itu karena mereka salah menempuh jalan dalam menuntut ilmu, dan juga salah caranya ya, sehingga ilmunya tidak berkah. Maka dengan kondisi seperti itu,
saya berinisiatif untuk menulis satu kitab yang berisi penjelasan bagaimana cara meraih ilmu itu dengan benar dan berkah. Tentu itu bersumber dari kitab-kitab dan juga dari ilmu yang pernah diajarkan oleh para guru-guru beliau. Raja'an ad-du'a li minar raghibina fihi al-mukhlisina bil fawzi wal khalas fi yaumiddin. Saya berharap doa dari mereka semua, orang-orang yang menginginkan atau orang-orang yang mencintai ilmu tersebut, doa yang ikhlas supaya saya dapat mendapatkan kemenangan di akhirat wal khalas fi yaumiddin, dan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat kelak. Ba'da mastakhartullaha ta'ala fihi wa sammaituhu ta'limal muta'allim tariqat ta'allum. Kemudian setelah aku berikhtiar, setelah aku beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku memberi nama kitab ini dengan judul Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allum. Tadi kalau kita artikan secara terlek artinya pengajaran bagi penuntut ilmu atau bagi pembelajar, Tariqut Ta'allum, metode belajar. Wa ja'altuhu fusulan, dan aku membaginya dalam beberapa bab, beberapa bagian. Nah, ini ada 13 bagian, di antaranya itu faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, yaitu bab tentang apa itu definisi ilmu, apa itu fikih dan kelebihannya. Faslun fin niyah fi halit ta'allum, pasal atau bagian tentang bab tentang niat ketika belajar. Nah, ini ada semua. Dari awal sampai akhir tentang menuntut ilmu diatur semua dalam kitab ini. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wasyarik wa thabat. Bab tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih teman dan lain sebagainya. Nah, ini ada 13 bab. Nah, nanti insya Allah kita akan pelajari satu persatu. Intinya adalah dari awal proses menuntut ilmu sampai akhir kita akan diatur dalam kitab ini. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya. Dan tidak ada pertolongan bagiku kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya aku bertawakal dan kembali. Kata penulis kitab ini. Kemudian selanjutnya kita akan langsung beranjak ke bab yang pertama, pembahasan pertama, yaitu faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal atau bab tentang definisi ilmu, fikih dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Ini hadis tentang menuntut ilmu. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin, bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Ketahuilah ya, kalau tadi Rasulullah mengatakan menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Zarnuji bahwa ketahuilah sesungguhnya yang diwajibkan untuk dituntut itu tidak semua jenis ilmu, ya. Jadi kan ilmu itu banyak. Mentang-mentang hadisnya berbunyi menuntut ilmu itu wajib, maka seluruh ilmu harus dituntut, tidak. Tapi dijelaskan oleh Syekh Zarnuji, bi annahu la yuftarat ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Tidaklah diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk menuntut seluruh ilmu. Nah, bukan seluruh ilmu. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Tetapi yang diwajibkan adalah menuntut ilmu hal. Nah, apa itu ilmu hal? Nanti kita jelaskan. Kemudian kama yuqal, sebagaimana dikatakan, afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu hal, dan afdalul amal, dan sebaik-baik amal adalah menjaga hal.
Hal itu kalau kita terjemahkan secara letterlock itu artinya kondisi. Tapi apa yang dinamakan kemudian ilmul hal, ilmu kondisi itu apa? Nah, dijelaskan dalam syarah kitab ini, wal murad minal hal huna al amrul arid lil insan minal kufri wal imani was shalah waz zakah was shaum wa ghairiha minal ahwal. Jadi yang dimaksud dengan ilmul hal, ya, hal di sini, kondisi di sini adalah kondisi keislaman seseorang. Itu yang harus dipelajari. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kondisi keislaman seseorang. Seperti apa? Minal kufri wal imani was shalah waz zakat was shaum dan lain sebagainya. Seperti tentang kekafiran, tentang hal-hal yang dapat membatalkan keimanan, tentang apa itu iman, tentang apa itu sholat, tentang apa itu zakat, puasa dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan ilmul hal, dan itulah yang wajib dipelajari. Jadi secara tidak langsung ilmul hal itu adalah ilmu agama, ilmu Islam. La al-hal al-muqabil mustaqbal. Bukan yang dimaksud dengan hal itu adalah kondisi yang berkebalikan dengan masa depan, bukan. Kemudian selanjutnya, wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ilmi ma yaqa' lahu fi halihi fi ayyi halin kana. Kemudian diwajibkan juga bagi setiap muslim itu menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu sesuatu yang menjadi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari dalam setiap kondisi. Maksudnya bagaimana? Wajib bagi seorang muslim itu mempelajari hal-hal yang menjadi kewajibannya dan dia butuhkan dalam kehidupan sehari-hari dalam setiap waktu. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat. Sholat itu adalah kebutuhan dia setiap hari, kewajiban dia setiap hari, ya. Maka wajib hukumnya mempelajari ilmu tentang sholat. Ini dijelaskan, fa innahu la budda lahu minas sholah fayuqtaradu alaihi ma yaqa'u lahu fi sholatihi biqadri ma yu'addi bihi fardhu shalah. Kalau seorang muslim itu wajib melaksanakan sholat, maka wajib baginya, ya, yuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi. Wajib baginya mempelajari ilmu tentang sesuatu yang berkaitan dengan sholat, ya. Sebatas apa kewajibannya? Sebatas biqadri ma yu'addi bihi fardhu shalah. Sebatas yang penting dia dapat menunaikan kewajiban sholat. Itu yang wajib. Misalnya apa? Rukun-rukun sholatnya itulah yang wajib dipenuhi. Kalau zikir dan lain sebagainya itu kan sunnah, ya. Zikir, wirid dan selanjutnya setelah sholat itu adalah sunnah, maka itu tidak wajib dipelajari. Tapi yang berkaitan dengan sholat itu sendiri, ya, misalnya takbiratul ihram, niat, membaca al-fatihah, gerakan-gerakan sholat, itu wajib hukumnya dipelajari. Itulah yang dinamakan dengan ilmul hal. Kemudian wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihil wajib. Ya, jadi batasannya itu adalah apa yang menjadi kewajiban saja, batasan wajibnya itu. Li'annahu, kemudian wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu bihi biqadri ma yu'addi bihil wajib. Selain hal-hal yang berkenaan dengan sholat, juga wajib baginya mempelajari sesuatu yang dapat mengantarkan kepada kewajiban itu. Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon. Karena sesuatu yang dapat mengantarkan kepada suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib juga. Nah, gampangnya adalah contohnya seperti apa? Wudu. Wudu itu hukum aslinya bukan wajib. Tetapi kalau kita mau sholat, maka kita wajib berwudu. Maka dalam hal ini wajib hukumnya kita mempelajari ilmu tentang wudu, ya. Karena tadi sesuatu yang menjadi sarana menuju kewajiban, hukumnya menjadi wajib juga. Nah, itu. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakun wajiban. Nah, sesuatu yang menjadi sarana untuk menegakkan kewajiban, hukumnya juga wajib.
Wa kadzalika fi shaumi waz zakati in kana lahu malun. Nah, wal hajju in wajaba alaihi. Demikian juga dalam berpuasa, dalam hal puasa, zakat dan lain sebagainya, jika dia punya harta, maka wajib baginya. Wal hajju in wajaba alaihi. Juga dalam hal ibadah haji, jika dia sudah mampu, dia sudah kena hukum wajib, maka wajib baginya mempelajari ilmu-ilmu tentang puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Ya, kalau dia zakatnya itu uangnya sudah mencapai nisab, maka dia wajib mempelajari ilmu tentang zakat. Wajib mempelajari bagaimana dia harus mengeluarkan zakatnya itu. Ya. Wa kadzalika fil buyu' in kana yattajir. Nah, ini ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Demikian juga ilmu tentang jual beli dalam Islam. Kalau dia seorang pedagang. Jadi kalau kita berdagang, ya, kita jualan, kita wajib mempelajari ilmu tentang berdagang dalam Islam. Ya. Bagaimana harusnya berdagang dalam Islam itu kan di Al-Qur'an itu kan sudah dijelaskan. Ya. Kalau berdagang itu tidak boleh mengurangi timbangan. Itu kan ilmu. Wala tukhsirul mizan, tidak boleh mengurangi timbangan. Kemudian berdagang itu harus barang-barang yang bagus-bagus. Kalau ada aibnya dikasih tahu kepada yang beli dan lain sebagainya. Itu ilmu-ilmu tentang perdagangan. Nah, inilah yang dinamakan dengan ilmul hal. Qila li Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala, ala tusannif kitaban fi zuhdi? Qala sanaftu kitaban fil buyu'. Yakni az-zahid man yataharras 'anil syubhat wal makruhat fit tijarat. Wa kadzalika yajibu fi sa'ir muamalat wal hiraf. Kemudian suatu hari mengenai kewajiban untuk mempelajari ilmu berdagang ini, suatu hari ada seorang ulama namanya Muhammad bin Hasan, itu pernah ditanya oleh seseorang, ala tusannifu kitaban fi zuhdi? Mengapa engkau tidak menulis kitab tentang zuhud? Nah, zuhud itu ya meninggalkan dunia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawaban dia? Sonaftu kitaban fil buyu'. Tidak, aku lebih memilih menulis kitab tentang perdagangan, tentang jual beli. Ya, dia menulis kitab tentang jual beli. Kenapa? Yakni az-zahid man yataharras minasyubuhat wal makruhat fit tijarat wa kadzalika yajibu fi sa'ir muamalat wal hiraf. Kenapa dia menjawab seperti itu? Karena seorang zahid, seorang yang zuhud itu, dia berusaha menjaga dirinya, menghindarkan dirinya dari hal-hal yang sifatnya syubhat dan makruh yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua hal, termasuk dalam hal perdagangan. Jadi seorang yang zuhud itu pasti meninggalkan hal-hal yang syubhat, yang belum jelas hukumnya, atau hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala atau makruh dalam perdagangan. Wa kadzalika yajibu fi sa'iril muamalat wal hiraf. Demikian juga wajib baginya untuk menghindarkan hal-hal syubhat dan makruh dalam seluruh interaksi sosial lainnya selain perdagangan. Maka maksud dia adalah dengan menulis kitab tentang perdagangan, tentang jual beli, itu sudah mencakup semuanya. Ya, sudah mencakup tentang zuhud, sudah mencakup tentang interaksi sosial yang lainnya. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharrus 'anil haram fihi. Ya. Kata penulis, setiap orang yang berprofesi dengan hal-hal tadi seperti jual beli, ya, dan lain sebagainya, seperti pekerjaan-pekerjaan lainnya, yuftaradu alaihi ilmu taharrus 'anil haram fihi, maka wajib baginya mempelajari ilmu yang bisa menghindarkan dia terjerumus ke dalam perbuatan haram. Nah, jadi kalau kita memiliki profesi, suatu pekerjaan, baik itu pedagang, guru, pejabat dan lain sebagainya, apa ilmu yang wajib kita pelajari? Ilmu yang menghindarkan kita untuk terjerumus ke dalam keharaman atau kemaksiatan. Kalau kita berdagang misalnya tadi, kita wajib mempelajari bagaimana supaya dagangan kita itu
semuanya halal berkah, tidak terjerumus ke dalam haram, tidak mengurangi timbangan. Kemudian mempelajari zakat malnya, ya, zakat perdagangannya itu ada, ya, itu wajib dipelajari. Ketika sudah mencapai misalnya harta yang kita hasilkan dari perdagangan itu sudah mencapai haul dan nisab, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Kemudian misalnya pedagang emas dan lain sebagainya itu ada semuanya aturan-aturannya. Kalau kita pejabat misalnya bagaimana atau hal-hal apa saja yang wajib kita pelajari supaya kita tidak terjebak ke dalam korupsi. Nah, tidak terjebak ke dalam nepotisme, kolusi dan lain sebagainya. Itu hukumnya wajib untuk dipelajari. Ilmu-ilmu seperti itulah yang wajib untuk dipelajari, dan ini yang dinamakan dengan ilmul hal, ilmu kondisi, ilmu yang dibutuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari, ilmu-ilmu agama yang bisa menegakkan agama kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dinamakan dengan ilmul hal. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkul wal inabah wal khasyah war ridha dan lain sebagainya. Nah, selain ilmu-ilmu yang sifatnya interaksi sosial, ya, yang sifatnya fisik seperti ibadah-ibadah puasa, kemudian sholat, kemudian berdagang dan lain sebagainya, yang sifatnya fisik, wajib juga bagi seorang muslim itu untuk mempelajari ilmu ahwalul qalbi, ilmu tentang hati. Ya, ilmu tentang hati itu banyak. Seperti apa? Seperti tentang tawakal. Kemudian al-inabah. Inabah itu kembali kepada Allah, bertaubat dan lain sebagainya. Wal khasyah, ilmu tentang takut kepada Allah. Ya. War ridha, ilmu tentang ridha terhadap takdirnya Allah. Ini semuanya juga wajib kita pelajari. Jadi selain ilmu-ilmu tadi, wajib juga hukumnya kita mempelajari ilmu tentang hati, ilmu bagaimana mengelola hati, ya, seperti bagaimana kita harus bertawakal, bagaimana kita harus kembali kepada Allah setelah bermaksiat dan lain sebagainya, bagaimana kita harus takut kepada Allah. Tentang tawakal ini Rasulullah sudah menjelaskan dalam hadisnya, ya. Ini juga ilmu. Suatu hari Rasulullah itu ditanya ketika datang seorang membawa unta pada Rasulullah, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah saya tinggalkan unta saya di bawah pohon ini kemudian saya bertawakal, atau saya ikat dulu unta saya baru bertawakal?" Kata Rasulullah apa? Ikat dulu untamu baru bertawakal. Nah, ini kan ilmu. Artinya apa? Tawakal itu harus dilakukan setelah adanya ikhtiar. Ya, tapi kalau belum apa-apa kita sudah tawakal saja pada Allah, itu salah. Ya, ikhtiar dulu, ya. Ikhtiar dulu supaya onta kita tidak hilang, yaitu dengan mengikatnya di pohon supaya tidak lepas, baru kita tawakal kepada Allah, kita pasrahkan. Ya. Ikhtiar dulu kita kunci motor kita titipkan ke tukang parkir, baru kita tawakal kepada Allah. Kalau kita belum berikhtiar mengunci motor, berikhtiar menitipkan ke parkiran dan lain sebagainya, kemudian kita bertawakal, nah itu salah. Kalau hilang, ya udah. Tapi kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, berikhtiar kemudian bertawakal, tetap saja hilang, ya sudah. Berarti itu memang takdirnya Allah Subhanahu wa taala, motor kita akan hilang. Kemudian juga al-inabah, kembali kepada Allah, bagaimana bertobat dari maksiat. Ya, Rasulullah mengatakan, ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan ikutilah suatu perbuatan maksiat itu dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk tadi. Jadi kalau kita bermaksiat, ya, langsung kita ikuti dengan berbuat baik, maka insya Allah perbuatan baik itu akan menghapus dosa kemaksiatan tadi. Kemudian ar-ridho, bagaimana kita menerima takdirnya Allah setelah hilang motor kita misalnya, dan kita sudah berikhtiar kepada Allah, ya sudah, oh berarti ini adalah takdirnya Allah. Maka kita katakan dalam hati kita, ya Allah, saya sudah ridho dengan takdirmu ini, karena aku sudah berusaha
Aku sudah berikhtiar dan aku sudah bertawakal kepada engkau, tetapi engkau masih membuat mentakdirkan motorku hilang, maka aku ridho dengan semua takdirmu, baik yang buruk maupun yang baik. Yang penting sudah ikhtiar. Itu. Fa innahu waqi'un fi jamil ahwal. Karena kondisi-kondisi hati seperti ini akan terjadi dalam setiap waktu. Nah, sedikit lagi ya. Setiap waktu, maka wajib hukumnya mempelajari ilmu-ilmu hati seperti ini. Ya. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtasun bil insaniyah. Dan kemuliaan ilmu itu tidak tersembunyi bagi siapapun, semuanya jelas. Orang yang berilmu itu pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh huwa mukhtasun bil insaniyah, dan ilmu itu sendiri juga khusus diberikan oleh Allah kepada manusia, tidak kepada makhluk lainnya. Ya, tentang kemuliaan ilmu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an itu, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu sebanyak beberapa derajat. Lianna jami'al khisal siwal ilmi yushtarak fiha al-insan wa sairul hayawanat. Karena sesungguhnya seluruh karakter kecuali ilmu itu sama-sama dimiliki oleh makhluk hidup, baik hewan, manusia, tumbuhan, malaikat, jin dan lain sebagainya, sama-sama punya selain ilmu. Karakter selain ilmu itu semua punya. Nafsu misalnya, ya. Nafsu makan, nafsu syahwat dan lain sebagainya itu hewan punya, ya. Jin juga punya, mereka beranak, berkembang biak dan lain sebagainya. Manusia juga punya. Tetapi ilmu itu hanya dimiliki oleh manusia, ya. Jin hewan tidak. Ya. Bahkan itu ilmu itulah yang menjadi pembeda ketika Nabi Adam diciptakan. Bahkan malaikat pun disuruh sujud sama Allah lantaran Allah memberikannya ilmu. Nah, seperti apa contoh yang karakter yang dimiliki oleh selain manusia itu sama seperti manusia. Contohnya adalah kasyaja'ah, keberanian. Hewan juga punya keberanian. Singa misalnya, dia hewan yang sangat berani. Wal jur'ah, sama keberanian. Wal quwwah, kekuatan. Ya, bahkan banyak makhluk lain itu lebih kuat daripada manusia. Jin misalnya itu lebih kuat daripada manusia. Malaikat lebih kuat dari manusia. Hewan juga. Wal jud itu kebaikan. Ya. Wasyafaqah, syafaqah itu kasih sayang. Hewan juga sangat kasih sayang terhadap anak-anaknya. Wa ghairuha siwal ilm, dan lain sebagainya kecuali ilmu. Ilmu itu hanya dimiliki oleh manusia. Wa bihi adharallahu ta'ala fadla Adam, ya kan? Wa bihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salam 'alal malaikah wa amaruhum bisujud lahu. Dan dengan ilmu pula Allah memperlihatkan kelebihan Nabi Adam dibanding para malaikat, dan Allah juga memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam lantaran Allah memberikan ilmu kepadanya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan nama-nama seluruhnya kepada Nabi Adam. Kemudian Allah memerintah para malaikat dan iblis untuk bersujud. Sementara sampai di sini dulu. Ya, ini pembahasan tentang definisi ilmu lumayan panjang. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Demikian mungkin yang dapat kita kaji pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Silahkan jika ada. Insya Allah cukup jelas ya. Nah, demikianlah kajian kita pada siang hari ini tentang kitab Ta'limul Muta'allim. Ini insya Allah kitab yang cukup bermanfaat, cukup berguna dan seru kalau kita pelajari, karena ini berkaitan dengan tuntunan kita dalam menuntut ilmu. Bagaimana etika, sopan santun dalam menuntut ilmu dan bergaul dengan ilmu, termasuk juga dengan guru dan juga dengan kitab. Diatur semua, bagaimana kita memperlakukan kitab dan lain sebagainya. Demikian, mari kita tutup majelis kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita pelajari pada siang hari ini sebagai berkah dan ilmu bermanfaat bagi kita, anak-anak cucu kita dan seluruh umat Islam pada umumnya, dan jadikan hal ini sebagai amal jariah
bagi penulisnya yaitu Syekh Zarnuji, dan Allah berikan pahalanya sampai yaumul akhir kelak. Ala hadzin niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.